Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dwi Putri Ivana dengan NIM 4101418203, perwakilan dari kelompok 6, mata kuliah kalkulus lanjut 2 akan membahas mengenai integral LIPA 3 pada sistem koordinat kartesius. Konsep integral LIPA 3 itu merupakan perluasan dari konsep integral LIPA 2 yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya ya. Nah, ide dari integral LIPA 3 itu bermula dari integral atas bentuk balok, kemudian ke bentuk umum, khususnya dalam koordinat kartesius. Seperti halnya di integral LIPA 2, ada hal-hal tertentu yang jauh lebih mudah menghitung integral LIPA 3 itu menggunakan koordinat tabung dan koordinat bola dibandingkan menghitungnya dengan koordinat kartesius. Jadi kita langsung ke materinya aja. Misalkan f itu adalah fungsi dalam 3 kubah yaitu x, y, dan z atas daerah B. Daerah B di sini adalah daerah berbentuk balok yang rusuk-rusuknya itu sejajar dengan sumbu koordinat. Misalkan B itu sama dengan x, y, z, di mana x kurang dari sama dengan B dan lebih dari sama dengan A, y kurang dari sama dengan D, lebih dari sama dengan C, Z kurang dari sama dengan H, lebih dari sama dengan 0. Maka bentuknya atau sketsa dari balok B itu adalah seperti ini. Tadi X A sampai B kan, kemudian Y, C sampai D, dan Z-nya itu kalau misalnya kita tarik garis itu dari 0 sampai H. Nah, kalau misalnya balok B ini kita partisi menjadi sebanyak N balok-balok yang kecil, yaitu B1, B2, B3, sampai Bn. Maka kalau misalnya kita ambil balok kecil BK yang merupakan partisi dari balok B, yang diambil dari titik XK, YK, ZK, maka kita misalkan ukuran balok kecil BK ini adalah delta XK, delta YK, dan delta ZK. Ini panjang, lebar, tinggi. Maka volume dari balok kecil BK itu, volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti volume balok kecil BK itu adalah delta XK dikali delta YK dikali delta ZK. Kalau misalnya kita konstruksi menggunakan jumlah Riemann, maka menjadi sigma K sama dengan 1 sampai N dari F XK, YK, ZK, delta VK. Dengan mengambil kasus bahwa panjang diagonal yaitu diperkecil mendekati 0, maka dalam hal ini panjang diagonalnya itu mendekati 0. Maka integral LIPA 3 itu dapat didefinisikan menjadi integral LIPA 3 dengan batas B dari f, x, y, z, dv itu sama dengan limit panjang P mendekati 0, sigma K sama dengan 1 sampai N dari f, xk, yk, zk, delta vk. Karena daerah B itu berbentuk balok, berarti terdapat berbagai urutan pengintegralan dengan tidak mengubah hasil integralnya. Jadi kita bisa integral terlebih dahulu terhadap X, atau terlebih dahulu terhadap Y, atau terlebih dahulu terhadap Z. Tetapi kita harus melihat batas-batasnya, yaitu batas-batasnya itu disesuaikan dengan urutan pengintegralannya. Kalau misalnya kita mau integral terlebih dahulu terhadap X, maka batasnya harus juga menggunakan batas X. Gitu. Nah, integral LIPA 3 itu sama seperti integral LIPA 2 dalam hal dapat untuk menghitung volume juga. Jadi, untuk integral LIPA 3 dengan batas S dari f, x, y, z sama dengan 1, maka integral LIPA 3 dengan batas S1 dv itu adalah volume dari S. Kita langsung aja ke contohnya. Contoh 1, hitung volume benda pejal
yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, Y plus Z sama dengan 4, X sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Maka penyelesaiannya, kalau kita misalkan S itu adalah benda pejal tersebut, maka S itu sama dengan XYZ, di mana X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2, Y kurang dari sama dengan 4 lebih dari sama dengan 0, dan Z lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Maka V sama dengan integral lipat 3 dengan batas S1 dV sama dengan kita masukkan batas-batasnya 0 sampai 4 untuk Z, 0 sampai 4 untuk Y, dan 0 sampai 2 untuk X, dx, dy, dz. Maka kita integralkan terlebih dahulu terhadap X, yaitu dari 1 menjadi kita integralkan menjadi X. Kita masukkan batas-batasnya yaitu 2 dan 0, maka menjadi 2. Kita integralkan terhadap Y menjadi 2Y, kita substitusikan batasnya yaitu 4 dan 0 menjadi 8. Kemudian kita integralkan terhadap Z menjadi 8Z. Kita substitusikan batasnya yaitu 4 dan 0 menjadi 32 satuan volume. Jadi volume benda pejal yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, Y plus Z sama dengan 4, X sama dengan 0, dan Z sama dengan 0, itu adalah 32 satuan volume. Integral lipat 3 dapat digunakan untuk menghitung pusat massa dan momen inersia. Pada bab sebelumnya, di integral lipat 2 juga dapat digunakan untuk pusat massa dan momen inersia. Nah, langkah-langkah untuk menemukan rumus itu serupa. Sehingga untuk penjelasan pada kelompok kami, kita langsung aja ke hasilnya atau rumusnya. Kalau kerapatan massa pada integral lipat 3 itu titiknya X, Y, Z. Biasa dinotasikan dengan delta X, Y, Z. Kalau di integral lipat 2 kan cuma delta X, Y aja. Maka total massa atau M besar itu sama dengan integral lipat 3 dengan batas S dari delta X, Y, Z dV. Kemudian momen inersia. Momen inersianya itu ada 3 terhadap bidang XOY, XOZ, dan YOZ. Untuk momen inersia terhadap bidang XOY itu IZ, sama dengan integral lipat 3 dengan batas S dari X kuadrat plus Y kuadrat delta XYZ dV. Kalau misalnya di integral lipat 2, IX itu kan sama dengan IZ itu sama dengan IX plus IY. Kemudian untuk momen inersia terhadap bidang XOZ itu sama dengan IY. Sama dengan integral lipat 3 dengan batas S dari X kuadrat plus Z kuadrat delta XYZ dV. Kemudian momen inersia terhadap bidang YOZ, yaitu IX, sama dengan integral lipat 3 dengan batas S dari Y kuadrat plus Z kuadrat delta XYZ dV. Kemudian total momen inersia itu ada terhadap sumbu Z, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu X. Untuk terhadap sumbu Z, berarti MXY sama dengan integral lipat 3 dengan batas S dari Z delta XYZ dV. Untuk total momen inersia terhadap sumbu Y, itu MXZ sama dengan integral lipat 3 dengan batas S dari Y delta XYZ dV. Kemudian total momen inersia terhadap sumbu X, yaitu MYZ sama dengan integral lipat 3 dengan batas S dari X delta XYZ dV. Kemudian ada pusat massa relatif terhadap sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Terhadap sumbu Z berarti sama dengan total momen inersia terhadap sumbu Z dibagi total massa. Untuk pusat massa relatif terhadap sumbu Y, itu berarti total momen inersia terhadap sumbu Y dibagi total massa. Untuk pusat massa relatif terhadap sumbu X, berarti total momen inersia terhadap sumbu X dibagi total massa. Jadi pusat massa benda pejal adalah ada di titik X, Y, Z. Yang ini. Dari penjabaran ini. Kemudian kita langsung aja ke contoh soal, yaitu contoh 2.
Tentukan pusat massa dari benda bejal S yang dibatasi tabung 2. Z sama dengan 4 min X kuadrat dan bidang-bidang X sama dengan 0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan 0 apabila kerapatan benda tersebut atau delta X, Y, Z-nya adalah 3Z. Maka penyelesaiannya bisa kita lihat kalau misalnya ini adalah sumbu X, ini sumbu Z, yang merah ini sumbu X, dan yang hijau ini sumbu Y. Ini, yang warna hijau ini, bidang ini adalah 2Z sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, X sama dengan 0, berarti yang warna biru. Kemudian, Y sama dengan X ini yang warna merah. Merah yang ini. Kemudian untuk Y sama dengan 0, berarti yang ini. Nah, dari situ kita mendapatkan kalau misalnya benda bejal itu adalah S, maka S sama dengan X, Y, Z, di mana X kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan 0, Y-nya kurang dari sama dengan X, lebih dari sama dengan 0, Z-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari 2 min setengah X kuadrat. Maka kita menghitung dulu total massa benda bejal, yaitu M. Maka M sama dengan integral lipat 3 dengan batas S dari delta X, Y, Z, dV. Kita masukkan batas-batasnya, kita integralkan terlebih dahulu terhadap Z, kemudian Y, terhadap lalu X. Nah, karena tadi disoalkan delta X, Y, Z atau kerapatannya itu adalah 3Z, maka ketika 3Z diintegralkan terhadap Z menjadi 3/2 Z kuadrat. Kita masukkan batasnya, yaitu 2 min setengah X kuadrat dan 0. 3/2 dapat dikeluarkan karena berupa konstanta, maka menjadi 2 min setengah X kuadrat dikuadratkan. Kemudian kita integralkan terhadap Y menjadi 1/4 X pangkat 4Y min 2X kuadrat Y plus 4Y. Kita masukkan batasnya itu X dan 0, maka menjadi 1/4 X pangkat 5 min 2X pangkat 3 plus 4X. Kemudian kita integralkan terhadap X menjadi 1/24 X pangkat 6 min 1/2 X pangkat 4 plus 2X. Kita masukkan batasnya untuk X yaitu 2 dan 0, maka massa totalnya adalah 4. Kemudian kita mencari total momen inersianya terhadap sumbu X, Y, dan Z. Maka untuk MXY itu total momen inersia terhadap sumbu Z. Dengan cara integral yang pasti teman-teman sudah dapat melakukannya sendiri, berarti dihasilkan 4. Kemudian untuk total momen inersia terhadap sumbu X, itu sama dengan MYZ itu 128/35. Kemudian total momen inersia terhadap sumbu Y, berarti MXZ itu sama dengan 64/35. Maka Z itu sama dengan total momen inersia terhadap sumbu Z dibagi total massa, yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian X sama dengan total momen inersia di sumbu X dibagi total massa, yaitu 128/35 dibagi 4, menjadi 32/35. Kemudian Y sama dengan total momen inersia terhadap sumbu Y dibagi total massa, berarti 64/35 dibagi 4 menjadi 16/35. Jadi, pusat massa S itu ada di titik 32/35, 16/35,1. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai integral lipat 3 pada sistem koordinat kartesius. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6. Terima kasih atas waktunya.